Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Musalin, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD KUTPT pada bidang pengajaran terhadap mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum saya lanjut menjelaskan bagaimana mata kuliah Hukum dan HAM yang saya ajarkan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa informasi dasar terkait dengan mata kuliah ini. Adapun tujuan pada mata kuliah ini yakni ingin memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan penerapan hukum terkait hak asasi manusia dalam konteks nasional, regional, hingga internasional. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang menempuh semester 5 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan. 14 pertemuan terdiri dari teori pokok bahasan dan 2 pertemuan untuk ujian. 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan 8 dan 1 kali ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Serta diselingi dengan adanya penugasan, baik penugasan secara individu maupun secara kelompok. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan klasikal dan atau non-klasikal. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada metode ini adalah ceramah diskusi interaktif atau problem based learning. Dalam praktiknya, ketiga metode pembelajaran ini saya gunakan dan saya elaborasi untuk mendapatkan satu formulasi yang baik agar mahasiswa dapat menerima proses pembelajaran secara efektif dan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan dengan baik. Berkenaan dengan evaluasi pembelajaran, setidaknya terdapat 5 evaluasi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Mulai dari proses aktivitas aktif atau partisipatif oleh mahasiswa dengan bobot persentase 30%, tugas proyek dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, dan terakhir ujian akhir semester dengan bobot 25%. Kemudian yang dipelajari dalam mata kuliah Hukum dan HAM ada 9 materi utama pembelajaran yang terdiri dari pengantar umum hak asasi manusia, sejarah kelahiran HAM, International Bill of Human Rights, institusi dasar UN Charter, HAM dalam beberapa konstitusi di Indonesia, pelaksanaan HAM di Indonesia dan jaminannya di dalam hukum positif Indonesia, HAM universal versus relativisme budaya dan analisis kasus terkait HAM. Adapun dalam hal capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ialah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengembangkan secara teoritis mengenai hukum dan hak asasi manusia serta menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan secara teoritis evolusi hak asasi manusia dan menerapkannya. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan dan mengembangkan secara teoritis teori fundamental right, constitutional right, dan legal right. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan secara teoritis mengenai positive and negative right dan mampu mengidentifikasi serta secara teoritis pelanggaran pidana hak asasi manusia berat. Yang menjadi subjek PMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hak asasi manusia, sumber-sumber hak asasi manusia. Kemudian mahasiswa dapat menganalisa bagaimana hukum nasional mengatur dan melindungi hak asasi manusia dan bagaimana hukum internasional seperti instrumen PBB berinteraksi dengan hukum domestik. Kemudian, mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip universal
dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, dan non-diskriminasi. Seperti yang ada pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam konstitusi negara dan bagaimana pengaturan tersebut berhubung dengan praktik hukum di lapangan untuk menunjang proses pembelajaran. Saya memberikan berbagai macam referensi kepada mahasiswa untuk dapat dibaca, yang saya kualifikasikan di dalam dua referensi, yakni referensi utama dan referensi pendukung. Adapun yang menjadi referensi utama yang saya gunakan adalah buku dari Christian Thomas Ford yang berjudul Human Rights Between Idealism and Realism. Kemudian buku dari Justice Darmadikari yang berjudul Human Values and Human Rights. Kemudian buku dari Eko Riyadi yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia dipandang dari perspektif internasional, regional, dan nasional, serta beberapa referensi utama lainnya. Dilanjutkan dengan referensi pendukung. Yang saya gunakan adalah buku dari John Warwick Montgomery yang berjudul Human Rights and Human Dignity, dan buku dari James Nichol yang berjudul Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di samping kedua jenis referensi di atas, saya juga menggunakan berbagai macam jurnal yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diharapkanlah tentunya untuk bisa menambah khasanah pengetahuan yang hendak disajikan kepada mahasiswa. Baik, tak lengkap rasanya jika proses perkuliahan ini tanpa dibarengi dengan kontrak perkuliahan. Maka pada umumnya di dalam kelas hak asasi manusia ini saya menyampaikan 3 poin pokok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak perkuliahan selama proses perkuliahan bersama dengan saya, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pakaian. Saya mengarahkan mahasiswa untuk berpakaian sopan sebagaimana yang telah ditentukan oleh fakultas. Yang kedua, saya memberikan toleransi keterlambatan selama kurang lebih 15 menit. Dan yang terakhir, saya tidak membenarkan mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik dalam bentuk apapun, semisal melakukan titip presensi, plagiasi, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya Arsandi Mursalin SHMA, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, Bapak ulangi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi kita di sini ketemu pada mata kuliah Hukum dan HAM, ya kan? Nah, mata kuliah Hukum dan HAM ini kita bicara di pertemuan ke awal sebelum UTS dari pertemuan 1 sampai 8, yang mana pertemuan 3 lah kita bicara masalah apa itu hukum dan HAM, apa relevansi hukum dan HAM, pengantar HAM itu bagaimana gitu. Nah, jadi Bapak rasa kalian sudah di semester 5 ini setidaknya sudah tahu apa itu HAM. Apalagi kita bicara masalah hukum, ya kan? Nah, hukum dan HAM. Menurut kawan-kawan semua, hukum dan HAM ini lebih duluan mana? Apakah hukum untuk manusia apa manusia untuk hukum? Nah, itu nanti kita bicarakan ketika perkuliahan sedang berjalan gitu. Nah, jadi ini kita hukum dan HAM. Ini pembelajaran di semester 5. Nah, jadi menurut Franklin
Delano Roosevelt, ya kan. Nah, jadi kita bicara HAM itu pasti tentunya kita bicara masalah freedom. Baik itu freedom of speech, ada freedom of religion, ada freedom from one, dan ada freedom of fear. Nah, jadi ada 4 bentuk macam kebebasan oleh Franklin Delano Roosevelt ini tadi. Nah, itu kita kurang lebihnya dari 4 ini tadi, lalu kita bisa meluaskan makna sebenarnya freedom sesungguhnya itu bagaimana. Ini berkaitan dengan HAM itu tadi. Oke, lanjutlah. Nah, ini baru kita masuk kepada HAM di Indonesia. Nah, HAM di Indonesia ini tentunya latar belakang HAM kita secara yuridis. Ini kan sebenarnya kalau kalian ingat kayak kejadian 1965, 1966 yang masalah sumur buaya, pemberontakan G30 SPKI segala macam itu kan erat kaitannya dengan HAM. Habis itu yang lebih agak tengah-tengah kasus BLBI ya kan. Nah, bantuan likuid Bank Indonesia itu juga pengaruhnya dari HAM akhirnya menjadi suatu kerusuhan. Misalnya BLBI ini kan harusnya Bank Indonesia itu menyalurkan bantuan-bantuan keuangan agar kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia itu terjamin. Nyatanya dana tersebut diselewengkan, disalahgunakan segala macam. Baru HAM, ya kan? Nah, ada BLBI, KKN. Nah, KKN tadi masalah yang itu tadi kan, kasus Tanjung Priok, ada masalah Aceh. Nah, ini kan Aceh ini kan lagi dari dulu itu sebenarnya kita memiliki suatu sensitivitas dengan Aceh, dengan Papua segala macam. Dan yang terbaru kan yang kasus perebutan pulau oleh Sumatera Utara pada Aceh itu akan menimbulkan konflik lagi dinilainya atau dianalisanya. Namun akhirnya Pak Prabowo langsung turun tangan mendamaikan antara Aceh dan Sumatera Utara. Habis itu ada kasus Semanggi 1, ya kan, Semanggi 2. Semanggi 1, Semanggi 2 ini berkaitan dengan meruntuhkan rejimnya Soeharto, yang mana peran kalian sebagai mahasiswa. Nah, ini kan lagi-lagi kita bicara mahasiswa. Sebenarnya yang memperbaiki masa depan bangsa ini yaitu mahasiswa. Termasuk kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2. Ini yaitu mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menegakkan keadilan. Dan akhirnya lawan terbesar mereka itu aparat keamanan yang membunuh mereka, menembaki mereka. Terjadinya pada kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2. Lalu pelanggaran HAM Likuica ini masalah kasus di Timor Leste. Dulu Timur Timur, sekarang namanya Timor Leste. Ini juga pelanggaran HAM berat. Nah, ini kita bila bicara masalah HAM di Indonesia. Lalu sampai sekarang kita tahu ada acara Kamisan. Acara Kamisan apa kawan-kawan semua? Acara Kamisan yaitu acara Hari Kamis Pak. Ya memang acara hari Kamis gitu ya kan. Acara Kamisan apa? Siapa lagi yang mau jawab? Ayo. Nah, Rahman. Oke, Rahman. Kamisan apa Rahman? Acara Kamisan itu? Itu demo di hari Kamis Pak di depan istana. Demo HAM. Itu dalam rangka apa? Jadi itu terjadi gitu nah, Kamisan itu Menyuarakan perubahan pelanggaran HAM Pak. Oke lah, lanjutlah. Nah, ini jadi kita bicara undang-undang dasar, baik undang-undang dasar secara konstitusi maupun secara hukum. Hukum itu yaitu HAM. Tidak mungkin kita membuat hukum, tidak mungkin kita membuat suatu peraturan apabila tidak ada mengatur tentang HAM. Ya kan? Nah, kita bicara masalah hukum pasti mengatur hak asasi orang lain. Nah, jadi HAM dalam Undang-Undang Dasar itu hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap manusia. Yang kita, siapa tadi? Bilal apa Iqbal tadi? Bahwa HAM itu hakikat yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah jadi ini Bapak peringkas lagi lah, Bapak percepat lagi. Pada dasarnya hak asasi manusia fundamental itu ada 3. Ada life, liberty, dan property. Hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Ya kan, nah hak properti lah. Ini kita bisa elaborasi lagi di pertemuan selanjutnya. Apa sih hak hidup itu, ya kan?
apa itu hak kebebasan. Nah, ini hak kebebasan ini kurang lebihnya yang kita bahas di awal tadi, hak masalah freedom itu ada. Freedom of speech, freedom apa lagi tadi? Ada freedom of masalah keagamaan, masalah bebas dari kemiskinan dan masalah untuk berbicara gitu, Bang. Nah, lalu macam-macam hak asasi manusia itu ada hak asasi secara pribadi ya kan. Nah, hak asasi pribadi, ada hak asasi secara politik, hak asasi ekonomi dan hak asasi budaya. Nah, jadi kalau hak asasi pribadi yang kita bahas tadi itu masalah hak beragama, hak menentukan jalan hidup dan hak bicara. Itu kita masalah hak asasi kita secara pribadi. Kalau hak asasi masalah politik, nah ini kan kawan-kawan semua Bapak anggap ada yang magang, ya kan? Nah, jadi Bapak harapkan kita magang apabila diberi suatu kesempatan itu kalian ambil saja kesempatan itu. Misalnya, ini ada mahasiswa-mahasiswa hukum, ada Tika, ada Mutia, misalnya yang perempuannya kan, ada yang laki-lakinya Rahman, Iqbal, dan yang lain-lain, ada si Bilal juga. Silahkan kalian sebagai mahasiswa untuk mengeluarkan pendapat gitu kan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa tuh jangan dianggap suatu pelengkap saja ketika misalnya kalian ikut rapat cuma dibawa aja nonton ya sebenarnya ya memang tupoksinya cuma nonton mau melihat aja. Tapi ketika diberi suatu bagaimana pendapat kalian, misalnya silahkan Bilal sebagai mahasiswa hukum menyikapi persidangan ini bagaimana misalnya atau Rahman bagaimana melihat situasi di tempat magang kamu ini bagaimana. Itu kita boleh untuk mengeluarkan pendapat ya kan. Nah, dan itu hak kita, hak secara politik. Lalu hak secara ekonomi atau hak asasi ekonomi, nah tentu kita bicara masalah jual barang, jual beli barang ya kan, baik secara produk maupun secara jasa. Nah, lalu hak asasi budaya. Nah, hak asasi budaya ini kan kita yang lagi rame lagi nih, kalau kalian ingat siapa? Si Fadli John kah siapa itu yang mau menulis ulang sejarah Indonesia? Betul, Ada Pak. yang ngah lah tuh. Siapa? Iya, Pak. Nah, itu kan termasuk hak asasi budaya. Kita itu kayak diarahkan gitu, kayak diarahkan dalam artian sebenarnya sejarah yang pernah terjadi itu ya seperti itu gitu. Nah, masa kita ditulis ulang, mau dibaik-baikkan gitu, mau dibenar-benarkan, yang salah dihilangkan segala macam, itu kan termasuk pengerusakan budaya juga. Nah, ingat kata Sujiwo Tejo, sebenarnya budaya kita itu bukan reok, bukan batik segala macam, tapi budaya kita yang dari dulu sampai sekarang itu yang mendunia ialah korupsinya. Nah, jadi sebenarnya hak asasi budaya kita secara apa ya lah, secara harfiah lah atau secara makna yang baik itu kita tuh hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan pekerjaan yang baik juga, hak hidup yang baik, hak yang hidup yang layak lah, hak mengembangkan seni budaya dan lain-lain. Tapi itu semua akan hilang apabila dapatnya korupsi itu tadi. Dengan korupsi pendidikan kita yang harusnya baik, mendapatkan pendidikan gratis dialokasikan kepada anggaran yang lain. Nah, hak mendapatkan pekerjaan nyatanya banyak anak-anak muda yang menyuarakan hijrah ke luar negeri karena dianggap mencari pekerjaan di negaranya sendiri itu sangat sulit gitu. Nah, banyaknya pengangguran segala macam. Ya kan? Nah, habis itu hak mengembangkan seni, kita seni budaya, kita melukis dalam bentuk mengkritik pemerintah dilarang, ditangkap. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya hak asasi manusia secara budaya secara kada langsung dihantam oleh pemerintah kita sendiri gitu. Nah, habis itu ada hak kesamaan kedudukan dalam hukum. Nah, tentu kita pernah mendengar ada equality before of the law. Ya kan, hak sama di hadapan hukum. Nah, ini misalnya contohnya hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama kita ketika dianggap ada orang yang menghina agama kita, ya kan, itu kalau dalam muslim lah, Bapak lupa siapa ulama siapa, ketika agama mau dihina, maka dan kita diam, maka ganti saja pakaian kita dengan kain kafan katanya. Apabila agama kita dihina oleh orang lain dan kita diam, lebih baik pakaian kita tuh diganti dengan kain kafan saja.
Nah, jadi itu kita boleh dalam hal membela secara perlindungan hukum, hak membela agama kita, ya kan, dan hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil dan lain-lain. Nah, ini dalam siapa tadi yang jelaskan? Kalau nggak salah Bilal tadi kan HAM dalam Undang-Undang Dasar itu ada di alinea 1, alinea 4. Dalam batang tubuh, nah dalam batang tubuh tentu kita semua pasal itu bicara tentang HAM. Ya kan, nah termasuk yang spesifik ada di pasal 28. Nah, pasal 28 itu ada 10 pasal, 28A sampai 28J itu bicara masalah HAM. Ya kan, nah kawan-kawan semua bisa membuka di Undang-Undang Dasar 1945, langsung ke pasal 28-nya aja. Nah, di pasal bab 9 ini kita bicara agama, tentu bicara agama karena adanya agama, menurut kita orang beragama, maka hak asasi manusia itu ada. Kalau kita tidak mempercayai adanya agama, tidak mempercayai adanya Tuhan, lalu dari mana kita berpikir? Ya kan, kita berpikir, maka akal yang kita dapatkan itu dari mana kalau bukan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagi kita yang beragama. Oke, nah jadi nanti kita elaborasi di pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan kah kawan-kawan semua? Ada yang tanya? Satu atau dua, Bapak buka diskusi. Izin Bapak, boleh saya bertanya? Boleh, siap, Hakim. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya highlight ya terkait masalah bagaimana sih konsepsi HAM ini. Karena seperti yang kita tahu, HAM ini kan bersifat universal. Sedangkan kita sendiri di Indonesia sendiri, itu HAM-nya itu bisa kita katakan ada beberapa HAM yang mungkin kita bisa elaborasi dari luar. Terlebih kita melihat masyarakat saat ini dalam aspek ekonomi atau kesejahteraan itu masih kurang memadai. Nah, kira-kira sendiri bagaimana sih menurut Bapak sendiri langkah pemerintah yang paling tepat menurut Bapak yang bisa kita gambarkan untuk dapat mengatasi permasalahan dan itu tidak menyalahi dari prinsip HAM itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, nah baik. Pertanyaan Hasanul Hakim kita rangkum. Yang lain ada lagi? Oke, kalau ada dua raise hand. Nah, mana? Silahkan langsung aja bertanya dua. Siapa dulu nih Pak? Ulun lah Pak. Oke, Bal. Ya, izin Bapak bertanya terkait pertama tentang hak asasi manusia ya Pak. Terkait hak, di sini kan kita punya hak pilih ya Pak. Tapi kita juga punya hak untuk memilih. Nah, kemudian pertanyaan ulun adalah, ini kita melihat situasi misalnya di pilkada, itu banyak sekali calon tunggal Bapak. Nah, sebenarnya kita itu punya hak nggak sih Bapak untuk kemudian diberikan calon-calon alternatif misalnya. Misalnya nih, partai itu berkoalisi ada 30 partai politik, terus 30 partai politik itu berkoalisi untuk mengusungkan salah satu saja calon, sehingga kita sebagai warga negara tidak memiliki opsi pilihan siapa calon yang mau kita pilih di sini. Apakah itu pelanggaran hak? Dan bagaimana sebenarnya solusi dari negara untuk menjawab hak warga negara untuk memilih di sini, sehingga nggak lagi kita hanya ditampilkan satu calon atau dua calon yang terbatas calonnya gitu. Apakah itu juga merupakan pelanggaran hak di sini gitu? Itu Bapak pertanyaan dari Ulun. Ada lagi tadi satu orang lagi lah, cukup kah? Izin Ulun Pak. Oke, siapa itu? Oh, Casta. Razan. Jadi pertanyaan Ulun mungkin pertanyaan hak asasi manusia yang sangat mendasar pada titik dasarnya yang Bapak sebut tadi ada dimension kalau misalnya hak seseorang itu didapatkan mulai dari mungkin pada saat sudah di dalam kandungan begitu ya Pak. Betul. Nah, jadi pertanyaan saya ini ada berkaitan dengan mungkin topik-topik yang hangat, jadi tentang kasus aborsi. Jadi di mana aborsi ini yang saya ingin highlight itu tentang misalnya bayi yang mungkin lahirnya itu untuk kehidupan kedepannya itu tidak terjamin begitu Pak, karena misalnya dia memiliki
penyakit yang pada saat masih bayi itu didapatkan atau gimana, dan kondisinya itu diketahui oleh misalnya orang tuanya dan juga dokternya Oke. dan pihak-pihak yang terkait begitu Pak. Jadi pertanyaannya ini karena Bapak ada mention kalau misalnya hak seseorang itu berarti otomatis didapatkan begitu ya Pak, Ya. dari pada saat awal. Nah, pada saat seseorang itu masih bayi, apakah hak itu juga masih dikontrol dalam konteks masih bayi ya Pak? Jadi orang itu belum memiliki sebuah kekuasaan, belum memiliki sebuah tenaga atau pikiran untuk mengendalikan dirinya sendiri. Apakah orang lain begitu berhak untuk mengontrol dan misalnya memutuskan kehidupan seseorang gitu Pak? Apakah bayi ini harus diaborsi apa tidak gitu Pak? Karena kan di sini seperti yang saya bilang tadi itu kalau seseorang ini yang masih dalam kondisi bayi belum memiliki kuasa untuk berpikir, untuk bergerak dan berpendapat untuk kehidupannya sendiri begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke lah, ini dari 3 pertanyaan, Bapak menjawab 2 pertanyaan, 1 pertanyaan kita bungkus untuk pertemuan selanjutnya atau untuk Bapak lakukan penugasan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kita jawab dari pertanyaan terakhir dari Cesta itu masalah hak aborsi, ya kan? Nah, hak aborsi itu berarti kan dia yang memiliki kuasa untuk mengakhiri hidup anaknya ialah orang tuanya, ya kan? Nah, karena pada dasarnya hak manusia itu hak dia mendapatkan, bukan dalam artian dia memiliki kuasa, ya kan? Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaannya si Iqbal. Kita memiliki hak, pertanyaan si Iqbal, pertanyaan nomor 2. Kita memiliki hak untuk memilih pemimpin yang baik. Nah, kita memilih pemimpin yang baik itu kan multitafsir. Dalam artian baik menurut kita belum tentu baik menurut si B, si C, si D, si E, F dan lainnya, ya kan? Nah, jadi kita hak untuk hidup ketika lahir itu hak kita untuk hidup. Ketika ada hambatan-hambatan, ada bahkan sebenarnya ketika ada orang yang mengakhiri hidup kita, itu tidak cuma bayi. Ketika kita menjadi dewasa pun banyak halnya ada terjadinya pembunuhan, ada terjadinya suatu kecelakaan, bahkan ada orang yang dewasa berpikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itu juga adalah haknya. Jadi ketika seorang bayi yang notabene belum bisa, tentu dari bayi dia bisa berpikir. Dia berpikir tapi berbeda dengan pikiran orang dewasa. Tapi dia tidak memiliki kuasa untuk menolak, melawan segala macam. Itu adalah suatu pilihan dari orang tuanya untuk tidak menginginkan anaknya itu. Mungkin karena alasan anak di luar nikah segala macam gitu. Nah, jadi kurang lebihnya Bapak rasa kalian cukup memahami. Nanti pertanyaan yang lebih spesifiknya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertanyaan Hasanul Hakim itu kita lakukan penugasan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, jadi kita bahas lagi apa yang menjadi pertanyaan hakim. Nanti juga bisa Bapak lakukan kuis di e-learning Simari kita, dan kalian bisa jawab di e-learning tersebut. Oke, Bapak rasa cukup, dan mohon maaf apabila ini kelebihan waktu dari yang kita jadwalkan sebelumnya. Dan ini ya mudah-mudahan bukan cuma suatu kekurangan tapi suatu kelebihan yang mana kalian bisa mendapatkan suatu hasanah keilmuan baru gitu. Oke lah, Bapak ucapkan terima kasih. Lebih kurang yang Bapak ucapkan mohon maaf. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kelas Bapak tutup. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamitlah.